Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Dulestari dengan NPM C1C023037 dari kelas 2D. Di sini saya akan membahas mengenai laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang menyajikan rincian tentang perubahan modal pemilik selama periode tertentu. Laporan ini mencatat berbagai transaksi dan peristiwa yang mempengaruhi ekuitas pemilik seperti laba bersih, dividen, penambahan modal, dan faktor-faktor komprehensif lainnya. Komponen utama dari laporan perubahan ekuitas yaitu yang pertama modal awal, yang kedua laba atau rugi bersih, yang ketiga dividen, yang keempat penambahan modal, yang kelima ada perubahan komprehensif lainnya, dan yang terakhir yaitu modal akhir. Laporan perubahan ekuitas membantu para pemangku kepentingan memahami bagaimana modal pemilik suatu perusahaan berubah dari waktu ke waktu sebagai hasil dari aktivitas operasional, investasi, dan keputusan kebijakan dividen. Hal ini penting untuk memahami kesehatan keuangan dan keberlanjutan perusahaan serta untuk mengukur kinerja manajemen dalam pengelolaan modal pemilik. Dividen merupakan pembagian laba kepada pemegang saham perusahaan sebagai imbalan atas kepemilikan saham mereka. Di laporan perubahan ekuitas, dividen tercermin dalam bagian yang menunjukkan pengurangan modal pemilik. Adapun pengaruh dividen pada modal pemilik, dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham mengurangi saldo pemilik dalam laporan perubahan ekuitas. Ini berarti jumlah dividen yang dibayarkan pada suatu periode tertentu akan tercermin sebagai pengurangan pada bagian modal pemilik dalam laporan tersebut. Kemudian ada pengaruh dividen terhadap perubahan ekuitas. Dividen mempengaruhi perubahan ekuitas dengan cara mengurangi saldo modal pemilik. Ini penting dicatat. Adapun pengaruh dividen terhadap perubahan ekuitas. Dividen mempengaruhi perubahan ekuitas dengan cara mengurangi saldo modal pemilik. Ini penting dicatat dalam laporan perubahan ekuitas karena mencerminkan distribusi keuntungan kepada pemegang saham. Dengan demikian, dividen memiliki dampak langsung pada laporan perubahan ekuitas dengan cara mengurangi saldo modal pemilik sebagai imbalan atas pembagian laba kepada pemegang saham. Selanjutnya, komprehensif lain dapat bersifat menambah atau mengurangi modal pemilik. Rugi komprehensif lain akan mengurangi modal pemilik, sedangkan penghasilan komprehensif lain akan bersifat menambah modal pemilik tersebut. Sebagai contoh, ketika revaluasi aset mengalami kenaikan, ini akan menambah modal pemilik, sedangkan jika terjadi penurunan kurs mata uang asing seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu akan mengurangi modal pemilik, atau bisa kita sebut itu merupakan rugi komprehensif lain.